Eh, Perlu kami sampaikan bahwa riset ini termasuk riset atau studi yang cukup singkat, ya, karena kami melakukannya di sekitar akhir Juli sampai kemudian kemarin Oktober. Jadi mudah-mudahan dalam perkembangannya nanti kita bisa melakukan studi lanjutan yang mungkin lebih spesifik pada atau khusus melengkapi isu-isu khusus yang mungkin akan berguna dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Nah, studi ini dilakukan oleh Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Ada beberapa peneliti yang terlibat, tentu juga ada peneliti mitra yang kami undang terlibat dalam penelitian ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti, Mas Vidya, Niki, kemudian ada Amel, dan juga ada 2 orang asisten peneliti kita, yaitu Saudari Flo dan Winda. Terima kasih banyak, dan tentu juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang berada di Jakarta, Yogyakarta, maupun Padang, dan juga tentu para tim reviewer yang juga terlibat dalam proses riset ini. Baik, saya ingin menyampaikan karena waktunya cukup singkat, ya, jadi jadi akan ada 4 bagian yang akan kita jelaskan secara singkat dalam penelitian ini, dan bagian-bagian itu nanti akan secara khusus disampaikan oleh masing-masing peneliti, tetapi secara umum kita memang fokus pada pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam riset-riset soal pemilu. Tetapi dalam riset ini kita menggunakan istilah yang kita maksud sebagai pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu setidaknya memenuhi beberapa hal utama atau hal dasar, ya. Misalnya penyelenggaraan pemilu yang transparan, yang inklusif, akuntabel, profesional, dan kompetitif. Yang kedua juga tentu yang kita maksud dengan pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu adalah tersedianya ketahanan masyarakat untuk dapat memitigasi penyebaran gangguan informasi, baik itu misinformasi maupun disinformasi dalam setiap tahapan pemilu. Kemudian selanjutnya juga adalah pemilu yang berkualitas itu adalah di mana sistem peradilan pemilunya, baik administrasinya, proses dan hasilnya juga setidaknya harus imparsial dan juga setara, transparan dan adil. Lalu soal dari sisi aktornya tentu kita berharap peserta pemilu punya komitmen yang besar juga pada transparansi, dana kampanye, dan tentu juga kampanye sehat. Dan terakhir tentu dalam pemilu yang berkualitas tentu tersedianya masyarakat sipil yang aktif, yang mempunyai peran strategis juga dalam hal setiap tahapan proses pemilu. Nah, untuk itu kemudian kami mendesain riset ini dalam 4 dimensi riset. Yang pertama soal manajemen dan sistem pemilu. Kita melihat seberapa besar dia punya kontribusi dan bagaimana pengaruhnya terhadap profesionalitas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua soal teknologi kepemiluan. Kita sudah mengadopsi sejak lama sejumlah teknologi dalam kepemiluan kita. Dan beberapa di antara teknologi itu mempunyai capaian yang positif, terutama bagaimana membentuk transparansi dalam kepemiluan. Yang ketiga tentu soal ketahanan demokrasi konstitusional, seberapa besar misalnya proses-proses peradilan kepemiluan yang imparsial dan adil. Dan yang terakhir soal partisipasi masyarakat, terutama bagaimana peran NGO dan CSO. Kemudian pertanyaan kedua adalah kenapa kita di CSIS melakukan riset dan kenapa menurut kita evaluasi soal penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu penting. Studi ini melakukan analisis terhadap survei nasional yang kita lakukan pada Oktober 2023 untuk melihat kira-kira variabel apa yang punya hubungan yang signifikan dan positif terhadap kepercayaan publik pada demokrasi. Dari beberapa variabel yang kita uji tersebut, ada 7 variabel, ya. Ada persepsi soal tingkat korupsi, kepercayaan pada pemilu yang demokratis, minat politik, kepercayaan pada partai, kepercayaan pada DPR,
kemudian kondisi ekonomi dan kepuasan pada pemerintahan, kita menemukan dalam analisis regresi ini bahwa faktor atau variabel kepercayaan terhadap pemilu yang demokratis itu punya pengaruh yang signifikan dan kuat pada kepercayaan orang atau kepuasan pada demokrasi. Artinya, bila terjadi peningkatan kepercayaan publik pada pemilu yang demokratis, tentu pada saat yang sama juga akan mempengaruhi peningkatan kepuasan publik pada demokrasi. Itu tentu berlaku sebaliknya bila ketidakpuasan pada pemilu yang demokratis mengalami penurunan atau ketidakpuasannya tinggi, tentu juga akan mempengaruhi ketidakpuasan pada demokrasi. Nah, untuk itu riset ini menjadi penting bagaimana kita melihat bahwa kepuasan pada demokrasi, variabel penting yang mempengaruhinya adalah kepuasan pada pemilu yang demokratis. Saya ingin juga menyampaikan beberapa data soal bagaimana trajektori sistem kepemiluan yang sudah kita anut sejak pemilu 2009 setelah pasca reformasi sampai pemilu 2024 ya. Jadi kita sudah mengadopsi secara penuh sistem proporsional terbuka sejak pemilu 2009 sampai pemilu 2024, artinya kita sudah menggunakan sistem proporsional terbuka secara penuh dalam 20 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat memang terjadi perubahan-perubahan dalam sistem kepemiluan kita, ya misalnya kita melihat terjadi perubahan ambang batas parlemen ya dari ketika itu tidak diadopsi pada dua pemilu pertama 2009, kemudian angka PT-nya menjadi 2,5% dan menjadi 4% pada pemilu terakhir. Begitu juga perubahan-perubahan soal jumlah partai yang lolos parlemen, kemudian jumlah anggota DPR yang juga bertambah seiring dengan pertambahan populasi kita, juga perubahan-perubahan dari sisi daerah pemilihan kita. Tapi secara umum kita melihat tingkat partisipasi kita dibandingkan negara-negara demokratis lainnya cukup tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan di 2009 dan 2014, tapi kemudian naik kembali di dua pemilu terakhir. Namun kalau kita lihat, kalau kita ukur berdasarkan effective number of parliamentary parties, ENPP, yang sering digunakan untuk mengukur seberapa efektif jumlah partai di parlemen itu, sebenarnya sistem kepartaian kita masuk dalam kategori yang multipartai ekstrim, di mana angka atau jumlah partai kita melewati batas ideal dari effective number itu. Dan kalau kita lihat alokasi 3-10 kursi di level DPR RI juga belum secara signifikan mengurangi jumlah atau menyederhanakan partai kita di parlemen. Nah, kita juga menemukan beberapa tren perubahan perolehan suara. Secara umum PDI Perjuangan masih tampil sebagai partai pemenang pemilu dalam 3 pemilu terakhir, ya. Meskipun dalam pemilu 2024 kemarin PDIP kehilangan 2,61% suara, dan kalau kita lihat suara Partai Golkar sebaliknya justru mengalami peningkatan sebesar 2,98%. Nah, kita masuk pada beberapa temuan karena bagian pertama ini fokus pada isu soal manajemen pemilu dan sistem pemilu. Ada beberapa, menurut kami di CSIS, ya memang saat ini pemerintah dan DPR sedang melakukan revisi undang-undang pemilu, dan tentu banyak isu-isu krusial setiap perubahan atau revisi undang-undang pemilu, tapi menurut saya setidaknya ada 3 isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu kajian yang mendalam. Yang pertama adalah soal pilihan sistem kepemiluan kita, pilihan sistem pemilu kita. Apakah kita akan menganut kembali sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup seperti yang kita lakukan di pemilu 99, atau justru kita mengadopsi sistem campuran, yaitu mix antara sistem terbuka dan tertutup. Nah, tapi menurut saya setidaknya dalam menentukan sistem kepemiluan, sistem pemilu yang akan kita pilih, tentu ada dasar-dasar pijakan yang penting. Setidaknya ada 3. Yang pertama tentu sistem pemilihan harus meningkatkan hubungan antara anggota DPR dengan konstituen mereka. Jadi saya kira itu aspek pertama yang penting sebelum kita menentukan sistem mana yang akan kita adopsi. Karena setelah 20 tahun tentu, setelah 99 tentu kita perlu mengevaluasi sistem pemilihan kita.
Yang kedua, menurut saya juga sistem pemilihan harus dapat melembagakan partai politik. Dan yang ketiga tentunya sistem pemilihan harus mengurangi ekses negatif terhadap adanya vote buying dan money politik dalam pemilu. Saya kira ini 3 pijakan dasar. Yang kedua soal ambang batas parlemen, tentu setelah Mahkamah Konstitusi membacakan hasil uji materi, tentu para pengambil kebijakan di kepemiluan tentu perlu standar penghitungan yang jelas dan terukur yang juga diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait berapa ambang batas parlemen yang akan disepakati. Jadi ukuran yang jelas dan terukur itu menjadi penting. Yang kedua menurut saya ambang batas parlemen tentu perlu angka yang moderat ya. Karena bila PT kita terlalu kecil, tentu akan menciptakan sistem multipartai yang ekstrim dan fragmentasi politik tinggi di parlemen. Tetapi kalau sistem ambang batas parlemennya juga tinggi, tentu itu tidak akan mewakili kekuatan-kekuatan politik yang ada di masyarakat. Jadi menurut saya perlu kita mencari angka PT yang moderat. Ya. Yang kedua tentu menurut saya pribadi tentu ambang batas pada level provinsi dan kabupaten kota menurut saya mungkin perlu kita adopsi kembali untuk mengurangi juga multipartai ekstrim yang terjadi di setiap DPRD provinsi dan di setiap DPRD kabupaten kota. Nah yang ketiga soal model keserentakan, ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review soal keserentakan pemiluan, ketika itu ada beberapa isu yang membuat Mahkamah kemudian menetapkan keserentakan pemilu legislatif dan presiden dalam serentak pada satu hari yang sama, yaitu penyederhanaan partai politik, kemudian efektivitas pembiayaan, dan menciptakan ekor jas antara pilihan publik pada pemilu legislatif dan presiden, dan terakhir adalah efektivitas sistem presidensial. 3 diantaranya setelah kita mengadopsi keserentakan pemilu, 3 pemilu terakhir harus diakui ketiga hal itu yang menjadi putusan dan dasar putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya efektif. Ya. Efek ekor jas tidak sepenuhnya terjadi, anggaran pemilunya juga begitu, dan juga soal penyederhanaan partai politik. Nah, kita pernah memisahkan antara pemilu legislatif dan presiden di pemilu 2024, pemilu 2004, pemilu 2009 dan pemilu 2014. Ketika itu pemilu legislatif dilaksanakan 3 bulan setelah pemilu presiden, dilaksanakan 3 bulan setelah pemilu legislatif dilaksanakan. Dan menurut saya pribadi, para pengambil kebijakan di kepemiluan mungkin perlu memikirkan kembali, karena ini akan terbentur juga soal putusan final and binding dari final dan mengikat dari MK, juga mungkin menurut saya gagasan soal pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden mungkin bisa menjadi diwacanakan kembali, ya. Paling tidak untuk pertama meningkatkan perhatian pemilih pada program partai dan calon. Ketika dia serentak itu orang sering lupa bahwa kita juga ada pemilu legislatif. Dan yang kedua tentu menciptakan diferensiasi isu pada level nasional dan pada level daerah, ya. Nah itu saya kira penting, ya. Dari kode sama ini sedikit lagi. Kemudian next, 3 isu krusial dalam tata kelola pemilu. Ini masukan juga untuk KPU dan juga pengambil kebijakan di bidang kepemiluan. Yang pertama soal penyelenggara pemilu, menurut saya sistem dan mekanisme pemilihan penyelenggara tentu perlu dibenahi. Ya. Banyak catatan yang kami temukan di lapangan. Ya. Apa yang perlu dibenahi? Setidaknya ada 3. Yang pertama unsur pemerintah, ya. Dalam tim seleksi menurut saya perlu ditinjau kembali, dan karena kita di Undang-Undang 2022 tahun 2007 pernah mengadopsinya dan tidak ada unsur pemerintah dalam tim sel. Dan saya kira itu perlu ditinjau lagi keberadaan tim pemerintah dalam tim seleksi, unsur pemerintah dalam tim seleksi, dan memberlakukan kembali tidak menjadi anggota partai dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, juga masukan kita desentralisasi pemilihan dan penetapan anggota KPU di tingkat kabupaten kota, ya. Itu juga perlu menurut saya kita usulkan perlu dikembalikan lagi kepada KPU provinsi, paling tidak untuk mengurangi beban anggota KPU RI yang banyak. Karena kita bisa bayangkan 38 provinsi, kalau semua kabupaten dan 500-an
500-an kabupaten kota, kalau semua bebannya ditaruh di pusat di level KPU RI, kita bisa bayangkan betapa banyak peran itu. Jadi kita mengusulkan supaya beban KPU RI-nya dikurangi dengan memberikan kembali proses pemilihan dan penetapan anggota KPU kabupaten kota dikembalikan lagi ke KPU provinsi. Jadi ini kita pernah terapkan di Undang-Undang 22 tahun 2027. Tentu tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari KPU RI. Yang ketiga yang mungkin kita juga bayangkan adalah membuka kembali kewenangan pemerintahan daerah dan DPRD untuk dapat mengusulkan tim seleksi. Selama ini beban tim seleksi itu berada di KPU RI semua. KPU RI menetapkan tim seleksi di level provinsi, di level kabupaten kota. Kita bisa bayangkan berapa kompleksitasnya proses itu. Jadi kita mengusulkan supaya kewenangan pemerintahan daerah itu diberikan kembali. Dulu gubernur, bupati, dan wali kota punya hak untuk menentukan atau mengusulkan tim seleksi. Juga DPRD. Dan DPRD bahkan ditetapkan dalam rapat paripurna. Nah kalau itu dilakukan, penentuan tim seleksinya menjadi lebih terbuka dan kesepakatan politik untuk menentukan tim seleksinya juga bisa diambil oleh banyak orang. Yang terakhir adalah soal bantuan sosial ya. Soal bantuan sosial menurut kami perlu adanya pembatasan bahkan moratorium pemberian bantuan sosial selama masa kampanye di level nasional untuk paling tidak membuat pemilunya lebih setara, kecuali pada situasi-situasi khusus atau kritis yang membuat bantuan sosial itu harus dialokasikan. Dan sekarang kita sudah mengadopsinya di pilkada, di mana bantuan sosialnya ditunda dulu atau di moratorium dulu. Itu beberapa masukan soal tata kelola. Ini kita melihat kenapa bantuan sosialnya itu perlu dibatasi. Perlindungan sosial itu banyak kategorisasinya, dan kalau kita hanya fokus pada bantuan sosial, itu kita melihat terjadi peningkatan alokasi bantuan sosial secara signifikan, terutama sejak akhir periode pertama pemerintahan Jokowi 2017, terus naik sampai menuju puncaknya di tahun 2020. Ya, mungkin ketika itu ada COVID dan segala macam. Tapi setelah itu turun, tapi angkanya jauh lebih besar ya, bahkan berlipat-lipat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dan kalau kita lihat di bagian kanannya, itu kalau kita bandingkan antara periode pemerintahan itu pada periode 2020 dan 2024 jumlah alokasi bantuan sosial itu bahkan tertinggi sepanjang sejarah periode pemerintahan baik ketika pemerintahan SBY periode pertama, pemerintahan SBY periode kedua, bahkan pemerintahan Jokowi periode pertama. Nah ini kenapa menurut kita perlu adanya pembatasan dan moratorium alokasi distribusi bantuan sosial selama masa kampanye. Nah soal dana kampanye juga penting, masih banyak sumbangan-sumbangan yang tercatat ya, tapi kalau kita lihat sumbangan masih banyak di caleg ya, masyarakat masih sedikit, partai yang masih sedikit, perusahaan sebenarnya mungkin banyak tapi nggak under reporting aja, nggak tercatat aja. Nah itu saya kira dan selama ini terkait dana kampanye itu sifatnya masih audit kepatuhan, belum audit investigasi. Apakah benar ada sumbangannya dan segala macam. Jadi kita juga mendorong adanya audit tersebut. Saya kira begitu. Jadi di sini saya menulis bab 3. Ada 2 pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi yang dijelaskan di dalam bab 3 itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah penerapan teknologi yang diterapkan di seluruh tahapan pemilu 2024 itu sudah berhasil atau belum sih gitu dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu 2024. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah apakah manipulasi informasi, tadi Mas Arya bilang disinformasi, misinformasi, juga operasi informasi sebetulnya, apakah itu kemudian mengganggu atau bahkan menghilangkan hak pemilih gitu. Next slide. Oh ya. Ya, jadi teman-teman, temuan yang pertama adalah berdasarkan FGD dan wawancara expert yang telah kami lakukan, ternyata untuk teknologi pemilu, memang secara umum teknologi yang diterapkan itu sangat membantu dari kompleksitas pemilu yang ada di 2024 gitu. Tetapi memang ada beberapa masalah yang terjadi di setiap teknologi informasi yang diterapkan di dalam tahapan-tahapan ini. Teman-teman bisa lihat di dalam slide ya. Misalnya kinerja teknologi pemilu ternyata mengalami penurunan, terutama dalam kualitas data.
ada terjadi kebocoran data pribadi pemilih pada November 2023. Kemudian untuk kasus SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, ternyata data hasil verifikasi faktual pendaftaran partai politik itu tidak bisa diakses. Jadi kita hanya bisa melihat data agregatnya gitu. Berapa sih partai politik yang kemudian memenuhi persyaratan gitu di daerah mana saja, tetapi data detailnya itu tidak bisa kita lihat. Kemudian 30% data caleg di Silon ternyata tidak dibuka karena calegnya menolak untuk membuka. Dan juga untuk kasus Sirekap, ada penghentian tampilan grafik hasil pemilu di situs web publik infopemilu.kpu.go.id sejak 5 Maret 2024. Next slide. Ya, jadi teman-teman dalam mengevaluasi bagaimana performa dan kualitas dari teknologi pemilu yang diterapkan di 2024, kami mengakses 4 aspek dari teknologi pemilu. Ada aspek manusia, regulasi, budaya, juga teknologi dan infrastruktur. Ada kelebihannya, ada positifnya gitu ya, tetapi ada juga yang masih harus dioptimalkan oleh Pak Afif dan teman-teman di KPU RI. Untuk yang positifnya saya mau highlight sebetulnya kasus SIKADEKA. Jadi teman-teman di 2019 namanya tuh masih Sidakam ya Pak Afif ya. Dan saya ingat betul Sidakam itu waktu itu hanya menampilkan data dana kampanye. Tetapi kemudian di SIKADEKA KPU meningkatkan atau menambah gitu ya data dan informasi yang bisa diakses oleh publik, yaitu data aktivitas atau kegiatan kampanye peserta pemilu. Jadi ketika teman-teman ICW dan Perludem misalnya waktu itu melakukan assessment, di sini ada teman Perludem, ada Mas Heroik ya. Waktu itu teman-teman mengakses gitu, bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana kampanye peserta pemilu. Nah ternyata data yang disampaikan oleh KPU yang dibuka, data kegiatannya itu bisa menjadi pembanding gitu. Oh ternyata di LPPDK tidak disampaikan oleh peserta pemilu gitu, bahwa oh ternyata partai yang ini kok tidak menyampaikan sih informasi berapa dana kampanye untuk pertemuan tatap muka gitu. Tetapi di dalam SIKADEKA juga, oh ternyata partai ini juga mendaftarkan loh, menjadwal loh, mereka melakukan pertemuan tatap muka sebanyak 10 kali. Misalnya gitu, dan itu yang salah satu yang perlu kita apresiasi dari KPU RI. Tetapi memang ada masih ada kelemahannya gitu ya, terutama di Sirekap, karena sebetulnya Pak Afif banyak para expert dan teman-teman masyarakat sipil, para akademisi yang sangat berharap Sirekap itu bisa menuju irekap gitu Pak. Dan sebetulnya performa Sirekap memang kita juga bisa menyadari gitu ya Pak Afif kompleksitas di pemilu serentak kemarin, dan berharapnya dengan pilkada serentak nanti ada optimalisasi lagi dari Sirekap yang ada gitu, karena teman-teman KPU ternyata sudah berhasil nih mendapat sertifikasi ISO 27001 gitu. Di 2019 KPU belum punya sertifikasi itu, tetapi di 2024 ternyata KPU sudah punya sertifikasi itu, dan seharusnya itu yang menjadi kepercayaan diri dari KPU untuk bisa mengoptimalkan kembali nih Sirekap di Pilkada 2024 gitu. Jadi harapannya tidak ada lagi penghentian tampilan dari tampilan grafis gitu ya untuk rekapitulasi suara yang ada di Sirekap. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua teman-teman tadi ya, apakah manipulasi informasi yang ada, gangguan informasi yang terjadi di pemilu 2024, apakah itu mengurangi atau mengganggu hak pilih pemilih di 2024? Kasus yang pertama teman-teman, jadi kami membagi tahapannya menjadi tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan tahapan pra-pemilunya. Nah, di bagian tahapan kampanye teman-teman ternyata bentuk yang ditemukan adalah kelompok marginal yang kian diburu di tahun pemilu oleh ujaran kebencian dan disinformasi. Ada data yang sangat baik dari teman-teman Monash Jakarta, Monash University Jakarta, dan juga teman-teman AJI yang di situ memotret ternyata ada 1,5 juta konten yang tersebar yang di dalamnya itu memuat disinformasi, memuat ujaran kebencian yang menyasar kelompok marginal dan kelompok rentan. Kemudian
Yang kedua bentuknya teman-teman adalah operasi informasi yang mengaburkan realitas. Nah, saya pinjam istilah yang mengaburkan realitas dari buku yang ditulis oleh Jamie Susskind, judulnya Digital Republic gitu. Kalau misalnya salah satu akademisi yang sangat fokus terhadap manipulasi informasi ada Mbak Ika Karlina Idris dari Monash Jakarta, itu menggunakan istilah manipulasi informasi atau gangguan informasi yang bisa menggeser atau membuyarkan fokus publik terhadap isu-isu atau kasus-kasus politik atau peristiwa hukum yang terjadi di sepanjang tahapan pemilu 2024. Nah, kenapa operasi informasi ini bisa terjadi, teman-teman, Bapak, Ibu, dan Mbak Mas semua? Ada 3 kata kunci sebetulnya. Yang pertama new voters. Jadi new voters atau Gen Z ini adalah pemilih baru di 2024 yang sangat menentukan strategi yang digunakan oleh para peserta pemilu. Yang kedua ada new social media, ada TikTok gitu, yang kemudian juga mereshape atau membentuk, oh ternyata masyarakat itu sekarang lebih menyukai konten dalam video pendek gitu. Dan yang ketiga, karena ada 2 tadi, kemudian ada new tactics to win the election. Jadi tadi teman-teman ada Gen Z yang berdasarkan riset dari teman-teman LaFranchi, ternyata mereka adalah generasi yang mereka menyukai video pendek gitu ya di media sosial karena mereka menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka, tetapi mereka tidak menyukai konten-konten yang terlalu panjang gitu. Mereka lebih suka konten politik yang dibalut dalam konten atau format hiburan begitu. Nah, inilah yang kemudian membuat taktik baru di pemilu 2024. Jadi peserta pemilu kemudian lebih banyak gitu ya menyediakan konten-konten yang lebih ke hiburan gitu, bukan lebih kepada edukasinya, walaupun peserta pemilunya sudah ada yang mencoba untuk membuat format atau diskusi gitu ya 2 arah yang bisa menggali apa visi misi dan program kerja dari para pasangan calon. Teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kanan itu adalah data yang dikumpulkan oleh teman-teman Koalisi Damai. Kita bisa melihat gitu ya ada list tagar yang digunakan oleh para pasangan calon presiden, dan kalau kita lihat konten-konten apa saja sih di balik tagar-tagar itu gitu ya. Ternyata memang mayoritas adalah konten-konten hiburan gitu, dan inilah yang diyakini oleh para expert kami yang berhasil atau ya yang kemudian menggeser gitu fokus pemilih dari seharusnya pemilih bisa memahami isu-isu yang memang berat ini gitu ya, tetapi kemudian lebih memahami atau lebih melihat ya ke konten-konten yang sekadar hiburan saja gitu. Nah, ternyata teman-teman, operasi informasi yang terjadi di pemilu 2024 itu berhasil tadi ya mengaburkan realitas politik yang ada. Karena misalnya kita lihat di sini ada survei, ini mohon maaf bukan survei LSI ya teman-teman, tetapi survei indikator politik yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi yang menunjukkan bahwa ternyata 42,9% responden tidak terlalu khawatir dengan dinasti politik, dan 52,6% warga berpendapat politik dinasti tidak menjadi masalah selama masih dipilih secara langsung. Memang kalau teman-teman misalnya buka TikTok, ketik saja dinasti politik gitu ya, itu akan keluar banyak sekali konten yang mengkontra gitu ya apa yang disebut. Jadi kalau di 2019 politik atau polarisasinya itu lebih ke identitas, tetapi di 2024 polarisasinya adalah yang pro dinasti politik dengan yang kontra dinasti politik gitu, dan itu sangat terlihat di platform media sosial kita. Dan satu lagi ada survei dari LSI teman-teman, digelar setelah pemilu usai, bahwa mayoritas atau 60,5% responden meyakini pemilu 2024 tidak diwarnai kecurangan. Kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi soal PHPU gitu ya, ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan betul terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu di 2024. Ini adalah yang pertama kali terjadi di pemilu kita, ada Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan dissenting opinion pada PHPU. Disinformasi yang menyerang peserta pemilu juga masih terjadi teman-teman selama tahapan kampanye. Pola narasinya disinformasi yang menyerang identitas kandidat, disinformasi dukung-mendukung dan tolak-menolak, dan disinformasi program kerja. Lengkapnya teman-teman bisa baca di bukunya.
Dan ada fenomena baru juga sebetulnya bahwa ditemukan disinformasi berbasis AI dengan rekayasa video, visual, dan audio. Kemudian ada juga disinformasi prosedur teknis pemilu yang masih efektif menghilangkan hak pilih warga. Jadi ini sebetulnya adalah disinformasi yang sudah terjadi di pemilu 2019 tetapi terjadi lagi di 2024. Ini menghilangkan hak pilih warga dan teman-teman bisa lihat di buku ya bahwa di media sosial itu kita lihat tuh ternyata ada perbedaan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dalam memperlakukan para pemilih yang pindahan gitu. Ada yang mereka diberikan surat suara untuk memilih diizinkan, tetapi ada juga yang mengikuti peraturan KPU bahwa pemilih pindahan yang tidak memiliki surat pindah memilih tidak diperbolehkan untuk memilih. Ya, ada juga disinformasi yang mendelegitimasi hasil pemilu. Nah, ada salah satu yang mau saya highlight soal Sirekap ya teman-teman. Jadi waktu itu saya ingat betul ada teman Mavindo di sini, Mbak Heni. Jadi kita waktu itu ya Mbak Heni ya, soal Sirekap tuh teman-teman juga sangat kesulitan untuk melakukan debunking soal hasil pemilu karena ekosistem informasinya sangat masif teman-teman soal informasi pemilu. Dan teman-teman Mavindo tidak tahu ini hoax atau bukan gitu karena memang waktu itu juga diakui sama teman-teman Mavindo sulit untuk bisa mengkonfirmasi terkait Sirekap itu hoax atau tidak gitu. Tetapi ada beberapa disinformasi yang kemudian bisa didebang oleh teman-teman Mavindo. Salah satunya disinformasi yang mengatakan bahwa sistem Sirekap berjalan atau beroperasi seperti sistem judol gitu. Nah, rekomendasinya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk teknologi pemilu adalah penyempurnaan regulasi dan sistem keamanan siber dan data di lingkungan penyelenggara pemilu, kemudian penerapan disiplin siber dan pemeriksaan keamanan siber secara berkala, pengoptimalan Sirekap menuju iRekap, kemudian KPU RI berkomitmen pada prinsip terbuka, akuntabel, dan profesional dalam pemanfaatan teknologi pemilu dalam tahapan-tahapan pemilu. Kemudian untuk ketahanan informasi pemilu, kami sangat berharap sebetulnya bahwa revisi Undang-Undang Pemilu bisa mengatur kewajiban peserta pemilu untuk mendeklarasikan seluruh akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye, termasuk akun media sosial influencer yang digunakan oleh peserta pemilu untuk berkampanye. Kemudian penerapan kode etik kampanye pemilu di media sosial, kemudian bagi platform media sosial yang mengizinkan iklan politik untuk membuat basis data khusus yang merinci jumlah total uang yang dihabiskan untuk kampanye pemilu atau iklan politik, serta total biaya yang dihabiskan untuk setiap peserta pemilu dan setiap akun pengiklan. Terakhir, pelatihan mekanisme perlindungan diri dari bentuk-bentuk represi digital terhadap kelompok rentan dan masyarakat sipil. Tapi saya mengambil suatu judul Pemilu 2024 dan Ketahanan Demokrasi Konstitusional. Karena dalam beberapa literatur, demokrasi konstitusional itu bisa juga disebut sebagai negara hukum demokratis, bisa juga disebut sebagai restat, tapi juga bisa disebut sebagai negara hukum. Jadi pada intinya bahwa berbicara ketahanan demokrasi konstitusional, berbicara bagaimana konstruksi atau bangunan negara hukum kita berhadapan dengan tekanan kekuasaan yang begitu kencang, begitu kuat, dan manuver-manuver politik yang memang berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar dari negara konstitusional, seperti itu. Di layar kaca Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai mengenai isu mengenai kekuasaan presiden dalam kontestasi pemilu. Dalam studi yang saya lakukan, saya menemukan suatu model, yaitu model eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif tunggal, yang memang praktekkan oleh Presiden Joko Widodo selama 5 tahun terakhir ini, sehingga kita bisa melihat ada 3 fase yang memang kita bisa lihat mengapa pemilu kita 2024 begitu anomali, seperti itu. Jadi 3 fase, yang pertama adalah fase pra-pemilu, lalu yang kedua adalah fase masa kampanye pemilu, dan yang terakhir adalah pasca pemilu. Nah, masing-masing fase ini menunjukkan suatu gejala-gejala kekuasaan yang unik dan memiliki karakteristik tertentu. Misalkan di dalam pra-pemilu, terjadi yang namanya mobilisasi hukum secara intens yang begitu kuat sekali,
Sehingga salah satu fenomena yang bisa kita lihat adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu adalah merupakan hasil mobilisasi hukum yang betul-betul diorganisir dan betul-betul dilakukan secara intensitas tinggi. Lalu apabila kita mundur ke belakang lagi, kita bisa melihat bahwa pembentukan formasi tim seleksi KPU Bawaslu DKPP itu juga di bagian pra pemilu yang mau dipersiapkan sedemikian rupa sehingga beberapa pelanggaran pemilu ataupun manajemen pemilu yang begitu katakanlah mungkin biasa-biasa saja, banyak celahnya dan banyak juga kekurangannya seperti itu. Dan kita juga tahu juga terjadi politisasi lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dipersiapkan ketika putusan 90 itu terjadi, persiapan lapangannya, saya katakan seperti itu, jauh sebelumnya. Formasi hakim nanti saya akan sebutkan di slide selanjutnya bahwa dalam putusan MK nomor 36 tahun 2017 itu mengenai KPK ya, itu dikukuhkanlah di situ yang disebut kekuasaan eksekutif tunggal. Karena untuk pertama kalinya KPK didudukkan di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Semenjak saat itu KPK di bawah pengaruh eksekutif dan proyek itulah yang menjadi percontohan ke depan bagaimana pengaruh eksekutif itu begitu kuat, begitu mengendalikan di setiap segmen di dalam institusi publik. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca di dalam laporan secara lengkap, di situ disebutkan bahwa model eksekutif tunggal ini sifatnya ada 4. Yang pertama itu bisa kuat, bisa lemah, lalu dalam bentuk maksimal atau yang minimal. Nah, dalam kasus pemilu 2024 ini, dalam hasil wawancara mendalam dan beberapa FGD yang saya lakukan, saya menemukan fakta bahwa model kekuasaan eksekutif ini yang diterapkan selama menjelang pemilu 2024 ini adalah kuat dan maksimal. Mengapa demikian? Karena kita akan lihat di masa pasca pemilunya bahwa banyak pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah fase lame duck bagi Presiden Jokowi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mengapa demikian? Karena Presiden begitu mengoptimalkan kekuasaannya yang dijamin oleh konstitusi untuk melakukan beberapa manuver politik seperti reshuffle kabinet, lalu pembentukan badan baru menjelang pergantian kekuasaan. Dan dalam hal ini saya katakan bahwa Presiden Joko Widodo menolak adanya fase lame duck itu. Sehingga yang terjadi adalah kekuasaan ini begitu kuat, maksimal, dan kuat seperti itu. Nah, di dalam masa kampanye pemilu terjadi yang namanya eksploitasi celah hukum, terutama dalam pasal 299 dan 304 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di sini yang kita perdebatkan sehari-hari ini ya, Presiden boleh berkampanye atau tidak dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah eksploitasi celah hukum itu. Dan dari sisi etika tentunya cukup bermasalah soal ini. Tetapi dalam ranah hukum, dalam spektrum hukum positif, sah-sah saja. Nah, inilah yang menjadi perdebatan hari ini. Lalu yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu dan Gakumdu. Kita tahu persis bahwa Gakumdu ini gabungan penindakan hukum ini kan Bawaslu tidak berdiri sendiri, tetapi ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ini menyebabkan beberapa sengketa non pemilu ini sulit ditegakkan karena memang kita ketahui bersama bahwa dua institusi yang ada di Gakumdu seperti kejaksaan dan kepolisian, kita ketahui bahwa dalam skema kekuasaan eksekutif tunggal, dua institusi ini di bawah kekuasaan eksekutif. Seperti itu. Saya akan lanjut. Nah, dalam slide selanjutnya, saya membedah mengenai memantapkan keberadaan juristokrasi yang mampu mengatasi kompleksitas aturan kepemiluan. Seperti kita ketahui dalam 5 tahun terakhir ini, bahwa Mahkamah Konstitusi begitu diandalkan oleh warga masyarakat untuk menguji undang-undang yang bermasalah. Nah, dalam fase ini,
studi yang saya lakukan, saya melihat lebih dalam bahwa studi hukum tidak hanya mengenai doktrin, teks-teks hukum, regulasi, tetapi juga masuk ke dalam yang saya sebut sebagai perilaku hakim, studi perilaku hakim. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi itu memiliki dua aliran yang cukup besar hari ini adalah judicial activism dan judicial restraint. Judicial activism itu menunjukkan hakim itu bersikap aktif, inovatif, dan progresif, dan judicial restraint menunjukkan hakim itu menahan diri, menafsirkan secara ketat, dan berhati-hati. Dalam putusan 90 tahun 2023, karena terjadi mobilisasi hukum di arena kepemiluan, maka kita melihat di sini ada bentuk judicial activism dengan memberikan norma baru bagi undang-undang pemilu. Akan tetapi setelah pemilu berakhir, kita juga melihat Mahkamah Konstitusi berbalik arah yang tadinya sangat dipengaruhi oleh politik, dipolitisasi, di dalam putusan 60 dan 70 menunjukkan gejala sebaliknya. Ada perlawanan di dalam Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bahwa hakim-hakim di sana melakukan manuver sehingga menghasilkan norma-norma yang berpihak kepada publik seperti itu. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai tabel hakim. Ini pemetaan klaster majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi hakim itu dibagi 3 klaster. Dalam studi saya menunjukkan ada klaster pertama adalah klaster strategic soldier, atau saya menyebutnya sebagai hakim yang berperilaku strategis dengan preferensi politik yang sejalan dengan pemerintah, atau dalam bahasa sehari-hari kita bisa menyebutnya hakim politis. Lalu ada klaster kedua yaitu legalist heroes, itu adalah hakim yang taat pada teori hukum serta menekankan pengawasan publik terhadap kebijakan. Ini model-model hakim yang idealis. Lalu yang ketiga adalah hakim game changer atau hakim minimalis yang teguh dalam tradisi hukum, kerap bertindak sebagai shifter atau hakim yang pragmatis. Jadi dalam putusan 90 kita melihat di sini memang terjadi anomali yang harusnya itu di klaster 1 hakim Eni Nurbaningsi dengan hakim Daniel Yusmik itu harusnya karena melakukan concurring opinion ada di klaster 2, tetapi disinilah yang terjadi anomali bergeser ke atas sehingga mayoritas ada di klaster 1. Sedangkan dalam putusan 60 mengenai ambang batas pencalonan pilkada, hanya 1 orang yang ada di klaster 1 yaitu Hakim Guntur Hamzah dan sisanya ada di klaster 2. Sedangkan putusan MK 70 tentang syarat usia calon kepala daerah, mayoritas hakim ada di klaster 2. Jadi kalau kita melihat hakim konstitusi, konstelasi dalam Mahkamah Konstitusi, ke depan memang harus dilihat bagaimana perilaku hakim melihat suatu kasus. Karena studi ini memang cukup baru dan memang harus dikembangkan lebih lanjut untuk melihat sisi lain dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai etika dalam proses mekanisme penyusunan serta penegakan hukum. Seperti kita ketahui bahwa dari hasil temuan wawancara dan FGD, etika secara gagasan maupun secara tuntunan perilaku memang sepanjang pemilu 2024 berada di luar kontestasi elektoral. Jadi memang kalau kita temukan di sini banyak aduan pelanggaran pemilu yang melibatkan badan penyelenggara pemilu, lalu kultur politik dalam kaderisasi partai yang bergantung pada politik transaksional, lalu kentalnya politik uang dalam kampanye. Saya melihat dalam beberapa wawancara, saya melihat politik uang seperti terjadi gejala dinormalkan di dalam masyarakat. Tentu saja ini menjadi PR masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara, termasuk juga partai politik, seperti itu. Dari sisi yang sebelah kanan, kalau Bapak Ibu sekalian melihat, ada 2 lembaga yang betul-betul menjaga, menegakkan dengan seoptimal mungkin etika publik, yaitu yang pertama adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 lembaga ini yang
menjaga pilar-pilar etika publik atau etika politik sepanjang pemilu 2024. Nah, sebagai penutup, saya memberikan judul Demokrasi Kuat Terlahir dari Kekuasaan yang Terkendali. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang Pemilu adalah kebutuhan, terutama mempertegas fase tadi, pra pemilu sampai dengan kapan dan pasca pemilu sampai dengan kapan. Jadi memang harus dibatasi sehingga membatasi ruang gerak manuver politik atau penetrasi kekuasaan. Yang kedua adalah memang diperlukan undang-undang lembaga kepresidenan. Ada 3 hal mengapa itu diperlukan. Yang pertama, membatasi kekuasaan presiden. Yang kedua adalah menata lingkaran inti kekuasaan presiden. Yang ketiga adalah pedoman-pedoman kunci otoritas presiden. Lalu yang ketiga, mengenai partisipasi masyarakat sipil dan memperkuat pendidikan politik. Mengapa pendidikan politik harus dilakukan? Karena hari ini kecenderungannya masyarakat sipil juga melakukan pendidikan politik hanya dilakukan 5 tahun sekali. Dan itu pun juga direduksi menjadi pendidikan pemilih, voter education. Padahal pendidikan pemilih adalah bagian kecil dari semesta pendidikan politik. Lalu bagaimana kita bisa mendorong figur-figur yang kompeten dan berintegritas untuk masuk ke parpol juga masuk ke institusi publik. Dan terakhir adalah menegakkan kembali etika publik dengan memperkuat DKPP, MKMK, Bawaslu hingga Ombudsman yang berfungsi dalam menegakkan etika politik maupun etika publik. Seperti itu, dan saya ingin mengutip suatu tulisan saya di laporan tersebut bahwa keutamaan itu diperlukan di dalam memperbaiki ekosistem pemilu ini. Ciri khas seseorang menjadi optimal dalam menjalankan fungsi atau perannya di tengah masyarakat memiliki 4 keutamaan pokok. Saya mengutip dari bukunya Setio Wibowo. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah keberanian, ketiga adalah kebijaksanaan, dan terakhir adalah keadilan dan kebenaran. Keempat keutamaan inilah yang bisa mengubah ekosistem demokrasi kita ke depan. Terima kasih. Dalam kita memahami ekosistem pemilu di Indonesia gitu ya, atau diskurs terkait pemilu memang tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sipil gitu ya. Jadi saya sempat baca di banyak laporan, saya browsing di itu nggak ada satupun negara di mana tidak ada peran masyarakat sipil ya. Mungkin di negara-negara yang agak otoriter itu yang ada limitasi terhadap itu. Tapi secara umum memang peran masyarakat sipil itu dianggap krusial ya dalam mendukung ekosistem pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dalam konteks ini memang kita harus fair ya, menempatkan konteksnya gitu ya. Kalau suatu masyarakat sipil itu dikatakan suatu elemen masyarakat yang progresif itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan rasa distrust terhadap penyelenggara pemilu. Gitu ya. Saya percaya dalam setiap sistem atau mekanisme pemilu itu pasti ada suatu kelemahan, ada suatu ruang abu-abu, ada suatu celah yang bisa dimasuki oleh siapapun untuk mengganggu integritas dan kualitas pemilu itu. Nah disinilah peran masyarakat sipil itu dianggap penting gitu ya. Jadi kita tidak mau ada sistem pemilu yang syarat dengan korupsi, kita tidak mau ada penyalahgunaan kewenangan, kita tidak mau ada intimidasi, kita mau semua masyarakat bisa terlibat, nggak ada yang tereksklusi atau marginal, kita tidak mau adanya manipulasi, jadi kita mau suatu balance of power ya, meskipun masyarakat sipil itu konteksnya di luar sistem pemerintahan, tapi kita tidak mau pemilu itu dikuasai oleh elit-elit tertentu. Nah kita sudah mengalami satu cerita yang mungkin cukup menyedihkan bagaimana institusi demokratis itu mulai bisa diintervensi demi kekuasaan itu gitu ya. Jadi makanya senantiasa elemen masyarakat sipil itu harus senantiasa diperkuat untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu itu gitu ya. Nah kalau kita melihat trajektorinya dari masyarakat sipil memang
kita bisa pahami bahwa selama udah baru memang space-nya ya, public space untuk gerak masyarakat sipil sangat terbatas karena kooptasi negara. Tapi sejak reformasi dan post reformasi itu, memang itu adalah saya anggap sebagai suatu titik balik di mana peran masyarakat sipil itu bisa lebih progresif dan memainkan peran yang penting. Dan itu memang terbukti banyak success case-nya di mana masyarakat sipil itu mengawal berbagai macam perundangan, misalnya pemilihan umum langsung, itu sudah merupakan jasa daripada gerak dinamis daripada masyarakat sipil itu. Nah ini hanya sekedar snapshot gitu ya yang berhasil kami kumpulkan bahwa sejak tahun 97 sampai 2004 itu sudah begitu banyak institusi masyarakat sipil yang terlibat dalam pemilu ini gitu ya. Mungkin beberapa sudah tidak aktif lagi ya seperti Jetro atau Jampi, Unfrel, tapi rata-rata masyarakat sipil itu masih dengan setia mengawal pemilu itu ya. Kalau kita bisa melihat fokus RMK ada yang dalam urusan teknis, urusan pendaftaran, urusan logistik, urusan akuntabilitas, transparansi maupun sengketa gitu ya. Jadi menurut data Bawaslu kalau nggak salah di tahun 2024 sendiri itu ada sekitar 155 elemen masyarakat sipil yang mendaftar untuk memantau pemilu itu. Tapi dalam konteks ini kita harus kritis gitu ya. Kita harus kritis dan mempertanyakan kembali gitu ya. Apakah efektif peran masyarakat sipil dalam mendukung pemilu yang berkualitas ini gitu ya. Jadi memang ya saya mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian ya untuk memahami bahwa kita tidak boleh melakukan suatu proses simplifikasi bahwa masyarakat sipil itu selalu identik dengan demokrasi gitu ya. Jadi saya mengutip ya penelitian dari Huriah ya, Bu Huriah dari UI yang mengatakan glorification atau over glorification dari masyarakat sipil itu. Ini benar-benar misleading atau kata saya yang saya mengatakan kita harus melakukan suatu demistifikasi terhadap masyarakat sipil. Jangan percaya pada mitos bahwa kalau ada masyarakat sipil itu adalah adanya demokrasi. Ya. Melakukan suatu romantism terhadap peran masyarakat sipil itu. Karena nyatanya dari penelitian yang dilakukan oleh Huriah itu yang sangat menurut saya sangat menarik itu terjadi proliferasi masyarakat sipil dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam tujuan. Sehingga beliau juga berhasil memilah antara apa yang dinamakan suatu traditional civil society maupun yang dikatakan sebagai volunteer atau relawan gitu ya. Dan itu terbukti ya kalau kita mengamati pemilu 2014 gitu ya. Waktu itu kan Pak Jokowi identik dengan demokrasi, Pak Prabowo di satu sisi identik dengan yang anti demokrasi dan segala macam itu. Jadi begitu banyak masyarakat sipil yang akhirnya menempel ke Pak Jokowi gitu ya dan itu kita harus mengakui bahwa peran mereka itu krusial untuk memenangkan Pak Jokowi pada waktu itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah peran relawan mendukung Jokowi itu bagian dari democratic building function itu gitu ya. Apakah peran relawan tersebut memberdayakan masyarakat atau berfungsi sebagai kekuatan penyimbang? Nah ini oversimplified ya. Jadi literaturnya mengatakan itu oversimplified. Karena nyatanya tidak seperti itu gitu ya. Karena post election waktu itu ternyata menghasilkan berbagai macam types of civil society yang waktu itu mendukung Pak Jokowi itu. Ada yang mendukungnya secara sincere gitu ya, karena visinya, karena misinya, tapi ada juga yang mendukungnya karena konsesi dan dukungan berdasarkan proyek itu. Nah bila sudah seperti itu, terus gimana kita memposisikan masyarakat sipil itu? Apakah setelah itu dia tetap bisa bersifat kritis kalau ada political reward yang mereka terima? Jadi ini sebetulnya ada oligarki, horse trading, apalagi politik transitional seperti itu, dan itu yang membayangi atau mengancam misi murni dari masyarakat sipil itu gitu ya. Dan itu yang terjadi di 2014 itu. Nah, saya mengambil penelitian di dua kota ya. Tadi Arek mengatakan ini penelitiannya sangat singkat ya. Mengapa Padang, mengapa Jogja? Saya melihatnya karena memang saya melihat dua kota itu memiliki gerak masyarakat sipil yang sangat progresif gitu ya. Misalnya di Padang dia punya yang namanya Manifesto Andalas atau Rakyat Menggugat. Di Jogja juga ada Kejayaan Memanggil dan segala macam hal.
Jadi itu sampelnya lah mengapa kita milih 2 kota itu ya, dan yang bisa saya observe ya dalam waktu yang singkat itu hanya 8 masyarakat sipil ya. Di Jogja ada Akademi Pemilu, Sekolah Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia atau JADI, ada Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Pijar Nusa Bangsa, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, dan KIP gitu ya. Dan jaringan-jaringan mereka itu ada yang hanya lokality ya, itu yang hanya di Padang, ada Jogja, maupun ada yang secara nasional. Nah menariknya banyak juga mantan anggota penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang akhirnya mendirikan lembaga-lembaga ini gitu ya. Jadi seperti Akademi Pemilu, Sekolah Pemilu atau JADI itu diisi atau didirikan oleh para penyelenggara pemilu itu. Nah, pendanaannya juga ada swadaya, ada yang donor atau mereka menyisihkan uang sendiri buat itu dan segala macam hal. Dan kegiatannya juga bervariasi, ada yang pendidikan politik, pemberdayaan, sengketa, isu-isu sosial politik dan segala macam hal. Jadi memang cukup bervariasi ya dari sepak terjang dari permasalahan sipil di 2 kota tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita mau mensimplifikasi karakternya, mana ini? Ya itu ada yang fokusnya beragam, ada yang fokusnya hanya pemilu, didirikan oleh mantan penyelenggara pemilu, hanya fokusnya di pemantauan pemilu, ada yang fokus di capacity building, ada yang fokus pada aspek legalitas atau singkatnya pemilu, dan ada yang melakukannya dengan aksi kolektif, ada juga yang sendiri, dan ada juga yang masyarakat sipil yang bersifat partisan ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi memang sangat bervariasi ya, sangat diverse daripada profil masyarakat sipil yang berhasil kami teliti itu. Ini hanya salah satu contoh daripada flyers ya, yang kita temukan di Kota Padang ya, meskipun di bawah itu mungkin ada sekitar 80 elemen masyarakat sipil waktu itu, tapi kalau setiap kali mereka menyelenggarakan acara yang datang cuma 5, cuma 6 dan segala macam hal ya, itu nanti saya jelaskan kenapa, tapi itu mereka termasuk sangat progresif. Terakhir, tantangannya apa gitu ya, meskipun saya judulkan tantangan dan peluang, tapi saya lebih banyak menemukan tantangannya daripada peluangannya gitu ya. Pertama tentu saja kalau suatu masyarakat sipil itu dilihat sebagai partisan kelompok kandidat tertentu, udahlah otomatis mereka itu akan eksklusif gitu ya. Tidak akan bisa diajak berkoalisi ya. Jadi mereka sulit terlibat dalam aliansi masyarakat sipil ya, apalagi yang partisan seperti itu. Nah, ada juga masyarakat sipil yang sangat egosektoral ya. Dalam arti mereka itu tidak mau berinovasi untuk membahas topik lain gitu ya. Meskipun ada masyarakat sipil yang selama ini dia bergerak di urusan pemberdayaan masyarakat atau disabilitas, kalau diajak untuk mengurus pemilu dia tidak mau gitu ya. Tidak mau ada inovasi, dan inovasinya rendah. Juga banyak masyarakat sipil memang tidak punya isu demokrasi ya. Dia cenderung bergerak dengan ya isunya sendiri-sendiri itu gitu ya. Jadi makanya itu yang menjadi catatan ya, mengapa ya konteks Jogja itu ya, meskipun masyarakat sipilnya progresif, tapi untuk urusan pemilu itu sangat-sangat terbatas ya, tidak banyak. Nah tentu saja hambatan lain adalah sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Mereka itu kadang-kadang staffingnya itu sangat sedikit ya, dan jadi itu berpengaruh pada kemampuan mereka untuk membuat program, kadang-kadang hanya sangat mikro dan tidak banyak gitu. Nah sekarang yang cukup menarik kita temukan adalah pertimbangan idealisme gitu ya. Jadi saya bertanya kepada para mantan penyelenggara pemilu itu ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh tidak terlalu berani memberi kritikan yang frontal gitu ya kepada para kolega yang menjabat gitu ya, dengan berbagai macam alasan sendiri gitu. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kami tetap ingin menjabat lah Pak, kita nggak mau terlalu kritik, itu juga merupakan prerogatif kami yang harus kami jaga dan segala macam itu yang mereka katakan seperti itu. Dan kadang-kadang memang waktu untuk mereka alokasikan dalam urusan-urusan kepemiluan melalui masyarakat sipil juga sangat terbatas gitu ya. Dan berikutnya tentu saja semua orang tahu dana itu berpengaruh ya. Dana itu mengurangin komitmen, mengurangin semangat, mengurangin skala kegiatan gitu. Dan kadang-kadang donor yang selama ini memberikan bantuan itu tidak melihat isu demokrasi itu penting lagi di Indonesia gitu ya. Jadi makanya sekarang susah sekali untuk mencari donor yang mau mensupport
kegiatan masyarakat sipil dalam konteks pemilu itu gitu ya. Jadi keterbatasan dana juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka itu menginvestigasi suatu kasus ya. Saya dengar cerita bahwa kadang-kadang kan masyarakat sipil melaporkan suatu pelanggaran pemilu ke Bawaslu misalnya, tapi karena mereka nggak punya dana, mereka tuh nggak akan mempunyai kemampuan investigatif yang dalam. Akhirnya hasil daripada report mereka itu akan dipertanyakan, ini valid nggak hasil investigasi mereka? Karena memang mereka itu tidak punya dana gitu ya. Dan peluangnya memang ada beberapa elemen masyarakat sipil yang memang dia mau mengeluarkan uang sendiri dari honornya untuk membiayai kegiatan mereka gitu ya. Dan ada juga anggota masyarakat sipil yang akhirnya menjadi relawan kandidat tertentu, ada juga anggota masyarakat sipil yang akhirnya menjadi anggota penyelenggara pemilu, sehingga mereka itu cenderung menjadi lemah dalam hal mengkritik gitu ya. Dan akhirnya juga yang banyak kita temui adalah banyak aktivitas masyarakat sipil memudar karena masuknya tokoh publik sentral mereka ke rejim pemerintahan. Ya, jadi kalau awalnya mereka kritis, mereka direkrut oleh pemerintah masuk sistem pemerintah, ya udah hilang idol figurnya. Jadi mereka sudah nggak punya lokomotif kritik lagi gitu ya. Jadi mungkin terakhir tentu saja kita memerlukan idealisme yang kuat daripada generasi muda gitu ya. Jadi tapi kadang generasi muda itu juga time out ya. Generasi muda itu dianggap tidak kurang mempunyai minat politik yang besar gitu ya. Akhirnya karena mereka merasa bahwa mereka tidak mengalami ancaman dalam demokrasi, mereka juga komitmennya sangat rendah. Dan kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa, mereka hanya dibangun aktivismenya selama 4 tahun mereka jadi mahasiswa. Setelah mereka lulus, mesti mereka juga akan bergerak sendiri-sendiri. Saya pikir itu dulu, terima kasih.